Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada seluruh asisten laboratorium anatomi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret yang saya hormati, serta seluruh teman-teman yang menonton video saya atau siapapun yang menonton video saya pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Nur Abdurrahman Mufid dengan NIM G0024032 dari kelompok B8. Pada kesempatan kali ini, setelah saya menjelaskan tentang anatomi dari traktus respiratorius superior, saya akan menjelaskan anatomi dari core. Yang pertama, core terletak atau jantung terletak pada kafum toraks di bagian sebelah kiri di sini. Tentu kita akan bertanya-tanya, apa batas normalnya atau apa batas jantung agar dikatakan normal dan tidak ada pembesaran? Batas kanan atas yaitu SIC2 atau spasium intercostalis 2, linea parasternalis dextra. Kemudian ada batas kanan bawah yaitu SIC4 atau spasium intercostal 4, linea parasternalis dextra. Kemudian ada juga batas kiri atas yaitu SIC2 dari linea parasternalis sinistra. Kemudian ada batas kiri kiri bawah adalah IC5 dari linea parasternalis sinistra. Kemudian kita mengetahui bahwa jantung itu terletak di dalam sebuah bungkus yaitu perikardium. Oke, perikardium dibagi menjadi dua, yaitu perikardium fibrosum dan perikardium serosum. Kita akan melihat di sini adalah gambar jantung. Ada arteri yang paling besar dalam tubuh kita disebut aorta. Nanti aorta, ini aorta ascendent, arcus aorta, dan aorta descendant. Arcus aorta nanti akan mempercabangan kepada tiga. Yang pertama adalah truncus brachiocephalicus, kemudian ada arteri carotis communis sinistra, ada arteri subclavian sinistra. Di sini kita lihat ada juga vena cava inferior dan yang bawah, serta vena cava superior yang atas ya. Juga ada beberapa struktur, yaitu adalah arteri-arteri koroner. Oke, jantung agar tidak kemana-mana dilekatkan kepada beberapa struktur, di, di, dieratkan dengan ligamen. Ligamen yang menghubungkan pertama jantung dengan prosesus sifoideus adalah ligamentum sifocardiaca. Ya. Kemudian ada ligamentum yang melekatkan antara jantung dengan pren atau diafragma adalah perikardiaka prenica. Kemudian ada yang melekatkan juga jantung dengan corpus sterni, yaitu ligamentum sternoperikardiaka. Juga jantung kan lekat ke belakang, sehingga dilekatkan oleh ligamentum vertebroperikardiaka. Di sini ya. Oke, jantung memiliki 4 ruang. Atrium dextra, atrium sinistra, dan atrium dan ventricle. Ventricle kanan, dextra, dan ventricle sinistra. Di jantung ada beberapa struktur. Di sini ya, kita lihat. Ada katup. Jadi katup ini mencegah aliran balik pada darah-darah yang mengalir dalam jantung. Dibagi menjadi 2 kategori, yaitu katup atrioventricularis dan juga ada katup di sini, katup semilunaris. Kita lihat di sini ya. Katup yang atrioventricularis berarti dia sesuai dengan namanya membatasi antara atrium dengan ventricle. Ada yang ber, bermata 3 atau ada yang dengan 3 katup seperti ini, ada yang 2. Maka sesuai dengan namanya adalah di sini katup trikuspid. Di sini adalah katup bikuspid. Sedangkan yang ini adalah katup dari katup aorta yang depan sini, dan katup semilunaris pulmonis yang belakang ya. Jadi ini yang menghubungkan antara ventrikel kiri dengan aorta, sedangkan ini ventrikel kanan dengan pulmo. Sedangkan trikuspid ya menghubungkan antara atrium kanan dan ventrikel kanan, sedangkan uh,
Katup bikuspid atau katup mitral menghubungkan antara atrium kiri dengan ventrikel kiri. Gitu. Oke, kemudian pada jantung terdapat beberapa klinis, yaitu yang pertama adalah paten foramen oval. Jadi, foramen oval itu dahulu sebelum lahir disebut foramen oval atau sebuah lubang foramen oval. Sehingga harusnya ketika lahir dia berubah menjadi fossa ovale. Kalau dia tetap ada setelah lahir disebut penyakitnya paten foramen ovale. Ada juga atrial septal defect, yaitu ketidaksempurnaan penutupan septum interatrial atau eh, dan plus jantung bocor. Ada ventricular septal defect, ada paten ductus arteriosus. Jadi dahulu kala sebelum seorang itu dilahirkan ada sebuah ductus yang disebut ductus arteriosus. Harusnya ketika lahir dia akan berobliterasi menjadi ligamentum arteriosum butali. Kemudian ada yang disebut sebagai akut myocard infarction atau AMI. Jadi awalnya pembuluh koroner tersumbat, aterosklerosis, kemudian terjadi oklusi, kemudian iskemia, kemudian nekrosis. Lalu kemudian bisa menjadikan acute myocard infarction atau pada orang awam disebut sebagai serangan jantung. Juga ada yaitu gagal jantung. Jadi gagal jantung Jadi, gagal jantung adalah kegagalan jantung untuk mengalirkan eh, rangsangan listrik. Juga ada yang disebut sebagai penyakit jantung bawaan, PJB, atau congenital heart disease, CHD. Ada yang paling salah satu yang paling terkenal adalah tetralogy of Fallot, yang terdiri dari setidaknya 4 penyakit. Mungkin cukup sekian Nak, dari apa yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh semua yang menonton video saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.